Shalom semuanya. Shalom semuanya. Luar biasa. Hari ini saya ingin men-sharingkan tentang bensin, saudara. Menurut saya setiap manusia itu punya bensin. Punya kebutuhan bensin. Menurut saya setiap manusia itu punya alat penggerak. Entah itu alat penggeraknya adalah cinta, atau alat penggeraknya adalah iri, atau mungkin alat penggeraknya adalah rebutan posisi atau hati pemimpin. Nah itu juga alat penggerak itu, membuat dia semangat bekerja 100% itu betul, itu bisa. Tapi setiap manusia itu memiliki menurut saya bahan bakar yang berbeda-beda. Ada yang Yakub, dia kerja sekian tahun untuk mendapatkan satu perempuan. Udah kerja capek-capek, salah perempuan lagi yang dikasih. Wah, itu makanya alat penggeraknya harus benar ya. Kita lihat lagi yang lain, ada yang digerakkan karena marah. Yunus tuh marah, udah dikasih kesempatan, dikasih pelayanan sama Tuhan, udah bagus dipakai Tuhan. Loh dia tuh hebat loh, satu orang menobatkan satu bangsa, bayangin gak? Satu orang menobatkan satu Indonesia. Tapi karena bahan bakarnya tuh marah, kebakarlah, kobonglah dia di akhir. Tapi sekali lagi ada banyak macam bahan bakar dalam kehidupan kita. Entah itu kita memang karena cinta akan Tuhan. Entah itu mungkin kita awalnya cinta akan manusia lalu dimurnikan. Biar kita gak kobong. Atau mungkin tuh karena awalnya iri, marah. Jadinya bersaing, pokoknya saya tidak boleh terlambat agar lihat Kojos bagus gitu ya. Itu banyak yang seperti itu juga banyak. Tapi ini yang akan saya tunjukkan pagi hari ini. Saya minta foto yang pertama. Slide PPT yang pertama. Yang lanjut lagi next. Nah ini dia ya. Ini adalah mobil saya saudara Ignis, bukan promosi ya. Dan yang satu adalah pesawat Airbus ya. Saya mungkin mau curhat sedikit tentang mobil saya. Mobil saya bagus, nggak ada jeleknya. Tapi saudara, saya pernah pergi ke Lampung naik mobil saya. Kecepatan hanya 100 km per jam, percayalah nggak nyampe saudara. Ke Lampung tuh mungkin butuh waktu berapa jam ya? 5-6 jam lah. Begitu ada lubang yang cukup dalam saudara. Saya dengan Christian, nyetirnya pelan-pelan, miring. Harus pelan-pelan saudara. Mobil saya menggunakan bensin. Tetapi pesawat menggunakan, ada yang tahu? Aftur. Tapi yang unik adalah bensin dan aftur itu terbuat dari bahan baku yang sama. Tapi kenapa yang satu hanya Timon, mobil saya kasih nama Timon. Si Timon, tapi yang satu bisa buat nerbangin pesawat. Beda soalnya prosesnya. Yang satu kalau kecepatan 100 km per jam udah goyang semua tuh mobil. Kecuali kita isi mobil itu dengan manusia-manusia yang gempal ya. Gempal-gempal penuhin mobilnya aman itu. 100 km masih terjaga. Cuma kalau kurus-kurus gitu ya yang masuk di mobilnya ya. Itu goyang saudara. Rrrr gitu. Chris pelan-pelan Chris, bahaya Chris. Ini mobilnya bisa terbang beneran ini. Bukan terbang seperti Airbus. Mobilnya terbang ini karena gak kuat. 100 km doang. 90 aja udah goyang ya. Kemarin 90-80 aja udah kayak udah mau terbang, udah mau lepas landas si Timon ini. Tapi yang berbeda dengan Airbus, dia bisa membawa orang lebih banyak, yang pastinya bisa membawa kita pergi ke luar negeri saudara. Kamu pakai Timon, cobalah pergi gak usah jauh-jauh. Ke Lampung, ke Singapura aja, berenang, mendayung pakai mobil ini. Dayunglah itu coba, apa gak kelelep mobilnya. Tetapi sekali lagi setiap orang itu memiliki bermacam-macam bahan baku. Bermacam-macam bahan bakar. Tapi bahan bakar apa yang ada dalam hidupmu? Apakah itu cukup untuk membuat mobil itu berjalan? Apakah bahan bakar itu cukup untuk membuat Airbus itu terbang? Makanya seringkali orang-orang tuh gini, Cikes aku tuh pengen sekali pergi ke bangsa-bangsa. Ini kan saya tahun ini pergi ke bangsa-bangsa banyak banget ya. Ada Malaysia,
Australia, Jepang. Orang itu datang berdoa bersama-sama saya. Kenapa? Tahu mau pergi ke bangsa-bangsa. Memang manusia tuh begitu. Kalau ada madu, ada gula tuh datang. Cuma kalau lagi madunya agak pahit, muntah-muntah mereka. Manifestation kalau kata saya. Tiba-tiba orang-orang datang dan kenapa gak semua pergi? Apakah saya pilih kasih? Cikesha ini pilih kasih. Hanya memilih orang-orang yang dekat dengan dia. Oh, siapa bilang? Saya juga pilih orang-orang random kok. Saya ajak pergi. Saya punya satu cerita. Hari itu saya sedang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ini perlu bawa satu bibi. Bibi itu siapa? Bibi itu orang yang bantuin saya jaga Elion dan Miel. Karena kalau sambil pelayanan tuh agak susah. Karena ya harus khotbah, harus menerawang, harus peperangan rohani ya toh. Harus berdoa, harus jaga anak. Yang satu anaknya dua-duanya tuh aktif anak saya. Luar biasa, sehat, sangat kuat, lari. Jadi butuh satu orang untuk nemenin saya bantu jaga anak lah. Apalagi kalau dia pup, nah itu kadang kita perlu satu orang lagi. Saya berdoa, saya bilang gini ke Tuhan, Tuhan, Joshua menyerahkan kepada saya untuk bawa satu bibi. Siapakah orang yang terpilih ini Tuhan? Lalu saya berdoa, saya bilang ini, Tuhan pokoknya gini deh. Saya minta tanda satu, tandanya saya kasih yang susah, biarin. Pokoknya siapapun yang hari ini datang ke rumah saya dan menjaga Miel, saya bilang gitu. Jadi bisa BK, bisa semua bisa dong. Kan semua bibi punya akses untuk menjaga. Hari ini saya mau jaga, saya mau bantuin, itu bisa, semua bisa. Saya bilang gini, siapapun yang hari ini menjaga Miel, entah itu dijadwal ataupun tidak dijadwal, orang itulah yang saya pilih, saya bilang gitu. Saya tunggu-tunggu sampai malam kan, saya tunggu-tunggu. Wah kalau nggak ada yang datang ini BK nih, sukses dia pergi ke Jepang ini si BK, terbang dia. Ternyata hari itu jadwalnya si A, ya jangan disebut namanya ya, si A. Si A tiba-tiba nggak tahu alasannya apa, cancel. Harusnya jadwalnya dia, saya udah tunggu-tunggu dia, jangan-jangan dia nih yang mau pergi, soalnya di jadwal dia. Ternyata dia entahlah ada acara keluarga, entahlah dia lagi ulang tahun, entahlah dia mau pesta sama temennya, saya nggak tahu lah. Saya juga nggak mau tahu. Kalau orangnya ada, menyesalah kali kamu, harusnya kamu pergi ke Jepang. Nggak jadi kan? Kalau nonton juga menyesalah kamu, harus menyesal. Tapi tiba-tiba nggak datang. Tiba-tiba satu orang datang ke rumah, mau minta maaf sama saya karena habis buat kesalahan, betul. Cuma mau minta maaf sama saya, tapi dia khusus-khusus datang ke rumah. Bilang ini, Ci, hari ini aku jaga Miel, aku boleh ketemu nggak? Mau ketemu ngapain malam-malam? Saya mau tidur. Mau minta maaf, ya udah kamu tunggu sampai besok. Saya cuekin saudara sampai besok paginya. Sengaja saya, mau lihat ini orang pulang atau enggak. Dia tungguin saya, pagi-pagi dia jagain Miel sembari nunggu di depan pintu kamar saya, saudara. Cuma mau ngapain? Minta maaf. Emang ada orang-orang yang beda sih, ada orang-orang yang seperti pesawat mentalnya. Tapi ada orang-orang yang udah tugas harusnya bagian dianya hilang. Harusnya bentar lagi Tuhan mau bawa dia terbang. Hun-hun tuh apa ya? Hun-hun tuh bahasa dewa itu. Hun-hun itu galau-galau lah, galau-galau itu bahasa dewa saudara. Harusnya udah bagian dia buat terbang loh, harusnya. Pas hari itu saya minta tanda, dia gak dateng. Ya wes lewat lah. Tapi ada satu orang yang sebenarnya dia salah. Menurut saya mungkin bahan baku awalnya itu dia tidak benar. Tapi dia mencoba untuk hidup benar. Dia untuk mencoba untuk mau diproses. Lo datang ke rumah saya dan saya cuekin. Rasanya apa coba datang ke rumah orang dan dicuekin. Saya gak balas loh. Ya tunggu aja saya bilang gitu. Dan saya ketiduran saudara. Saya suruh dia tunggu malam-malam dan saya ketiduran. Pagi-pagi dia datang, saya cuma ya udah mau minta maaf, ya udah iya gitu. Saya mau lihat responnya apa. Ternyata dia ngejar saya terus, minta maaf Ci, minta maaf Ci. Tapi emang ada orang-orang yang Tuhan bisa bawa jadi pesawat, ada orang-orang yang Tuhan bisa jadikan hanya mobil. Itu masalahnya. Ada yang bensin, ada yang aftur. Ada yang Tuhan bisa bawa buat pergi bangsa-bangsa, ada yang cuma lokal. Terus nggak keren gitu kalau lokal. Enggak, bukan itu soalnya. Soal bahan bakarnya. Yang selanjutnya adalah saya juga mengalami hal-hal yang aneh waktu saya ke bangsa-bangsa kali ini. Kenapa aneh? Saya tuh biasanya memilih dengan tim-tim yang buat saya itu orang yang dekat, orang yang memang saya tahu dia bisa lah.
Contoh, kalau buat saya kan gini ya, Christian itu kan rock banget kalau buat saya. Dia anak rock sejati lah. Cuma kan banyak anak-anak rock yang tidak sejati. Maksudnya yang datang kadang-kadang, kadang nggak datang gitu kan banyak. Tapi saya ini pergi ke bangsa-bangsa, kali ini ke Australia terutama dengan ke Jepang. Ini dengan tim yang aneh menurut saya. Kalau saudara ingat kita maju ke depan hari Sabtu lalu, wajahnya asing kan, bener gak sih? Siapa ki wong ki sopo, pergi Mbak Joshua ki sopo ki. Om-om tante-tante ki sopo ki wong. Screening gitu kan, biasanya gini ya. Wah orangnya baik atau jahat nih. Tapi saya ini pergi dengan orang-orang yang sejujurnya ya, jarang banget ikut rock, ikut kami, jarang banget lah. Tapi saya melihat hal yang aneh. Saya bawa 2 AB waktu saya ke Australia. Dan saya bawa 2 orang tambahan. Yang tidak ada perjanjian pengabdian, tidak ada perjanjian apapun lah. Aku pokoknya akan bersamamu menggendong segala perjanjian apapun lah. Mereka hanya bilang gini, aku ini sayang sama kalian dan aku pengen ikut pelayanan untuk bangsa ini. Udah, mereka bayar sendiri saudara. Bayar sendiri, saya ulangin ya. Yang 2 saya bayarin, full makan, tidur semua saya bayarin. Yang 2 ini mereka mengajukan diri sendiri, mereka memang punya hati sendiri buat bangsa itu. Mereka puasa lebih banyak, mereka datang doa, mereka bayar sendiri tiketnya. Di sana bayarin kita, penginapan, makan bayarin bahkan. Saya nggak minta. Bayar sendiri, kerja. Ntar ya Ci aku hitung dulu nih, kira-kira cukup nggak ya uangnya? Cukup, pokoknya saya mau tetap nabur. Gak berhenti sampai di situ, ya saya sebut sedikit lah namanya ya biar kemuliaannya diketahui orang. Ada di sini orangnya, Yosua salah satunya. Tugas dia itu hanya nyetir saudara. Menyetir, nyetir 6 jam. Gak mau diganti nama Joshua, tuh ngantuk tuh malam tuh ngantuk, bener gak sih? Ada kecelakaan kita harus ketahan 2 jam, itu ngantuk. Dan yang ajaibnya lagi saudara, tugas dia tuh hanya menyetir. Tapi memang ada orang-orang yang bahan bakunya beda. Bahan bakunya beda sejujurnya. Kita tuh kan nyuci. Kita gak beli koper buat pergi ke Australia. Kenapa? Irit. Beli tiket aja, kopernya sedikit aja, biar murah. Jadi terpaksa di sana tuh harus nyuci baju. Daleman, bajunya Miel, bajunya Elion harus kita cuci. Malam tuh udah teler, saya jaga Elion teler. Malam-malam saya dengar ada yang masih bangun. Laki-laki saudara. Lagi ngapain ngelipetin celana dalamnya Joshua. Celana dalamnya Joshua. Celana dalam. Padahal saya juga dengar sendiri Joshua bilang gini, gak usah dilipetin celana dalam saya malu. Dia kan malu ya. Ya kan malu ya celana dalam dilipetin orang kan malu. Taruh aja nanti besok saya yang lipet. Yang lain bobo saudara. Dia masih bangun sampai malam. Jadi tukang cuci, jadi mbak. Dia nyuciin baju kita, besok pagi semua baju Miel Elon tertata rapi saudara. Dilipetin. Saya pikir nih siapa nih yang lipet nih? Mungkin abe-abeku nih. Enggak tidur abe-abeku. Turu. Ternyata yang ngelipetin Yosua. Wah ini ada di sini ya kemuliaannya. Cari-carilah di sini, sekitar sini. Yang ngelipetin Yosua saudara. Yang kedua saya ajak teman saya yang ya dia cinta Tuhan banget, dia ikut bahtera banget. Tapi dia bukan orang yang punya perjanjian sama saya sebenarnya. Tapi dia ini melakukan buat saya lebih. Menurut saya bahan bakar yang dia punya ini lebih dari yang lain. Bayangin ya, waktu saya pergi ke Australia, tugas dia tuh hospit. Hospitnya adalah gini, pokoknya kamu ngurusin tiket, ngurusin rute, ngurusin kita semua harus makan. Kalau saya pergi sama ABAB saya dan semua teman-teman saya gak pernah melihat fenomena ini. Jadi hari itu kita lagi makan, semua makan, dia belum makan. Semua makan, Joy itu lagi gendong Elion. Jadi gak bisa makan, karena Elionnya kan semangat ya. Dia kan anak paling semangat seluruh dunia dia, luar biasa. Paling kuat, paling semangat, paling ganteng, senyum-senyum dia. Jadi Joy belum bisa makan. Teman saya nyuapin saudara. Loh kalau nyuapin saya, semua orang juga mau saudara. Ini nyuapin Joy. Disuapin. Sampai Joy memastikan Joy kenyang. Gak pernah saya temukan dengan abi-abi saya, gak pernah saya. Temennya lapar gak pernah disuapin saudara.
Temennya lagi kerja kecapean gitu, disuapin enggak? Makan aja udah, biarin dia makan sendiri. Ini yang bukan AB saudara. Bisa bayangin gak? Nyuapin. Loh saya gak pernah sungguhan, saya pernah pergi sama anak tuh sering. Gak pernah Christian nyuapin Joy gitu, gak pernah. Boro-boro nyuapin Joy, lapar Ci, makan roti coklat. Roti bungkusan dia sendiri. Gak berhenti sampai di situ. Saya tuh, jadi Joy itu beli cemilan. Jadi ada bacon babi. Wah pokoknya enak lah saudara. Snack. Saya lihat bacon, saya gak tahan saudara. Saya bilang, wah ini kemuliaan ini. Snacknya kayak nyala-nyala saya bilang. Saya tanya ini punya siapa? Oh ya boleh Ci, dibukain sama teman saya. Snack, saya makan. Tapi saya lihat ada hal yang aneh. Dia ambil snacknya beberapa, dimasukin di tisu. Saya pikir itu dia ambil buat dia makan, ngerti ya? Kalau kita makan snack kan kita sharing gitu ya, sharing nanti ada yang ngambil. Ternyata dia nggak makan. Waktu saya tungguin itu buat siapa? Ternyata buat Joy lagi saudara. Dia bilang gini, waktu Joy bangun dari tidurnya, dia bilang gini, tenang Joy, snack yang tadi kamu pilih, bacon babi yang enak itu yang kriuk. Udah aku pisahin, soal tadi Cikes minta mau makan. Soalnya Cikes kalau makan banyak katanya gitu. Kalau nggak saya sisain habis pasti. Bener, tapi bener, enak soalnya. Itu orang yang, maaf kata ya, tidak bilang gini, Ci aku ini mengabdi, aku ini apa. Enggak loh. Tapi buat saya dia lebih aftur dari yang harusnya jadi aftur. Dia lebih AB dari yang harusnya jadi AB, saudara. Dia bayarin, dia bantuin anak roh kerja sekarang. Dia lebih aftur dari aftur kalau buat saya. Dia lebih menggendong, ngerti ya? Dia lebih jadi orang yang menggendong lebih banyak loh. Timon tuh bisa bawa mobil 5 orang, mobil saya Timon, 5 orang. Mepet saudara. Sesek. Tapi waktu kamu bisa punya feel yang lebih, waktu tiba-tiba waktu Tuhan proses hidupmu kamu bisa meresponi dengan lebih baik, tiba-tiba kamu bisa dibawa Tuhan jadi bawa pesawat. Bawa pesawat tuh orangnya banyak, gak cuma 5 orang dan tidak desak-desakan. Minimal 30 lah, minimal 60 orang lah yang kamu bisa bawa, apalagi Airbus, 2 tingkat. Bisa banyak, kamu bisa pergi lebih jauh. Kau bisa terbang lebih tinggi. Kenapa? Karena bahan bakarnya beda. Sekali lagi, betul. Memang Tuhan itu Tuhan yang adil. Jadi kalau kenapa ya Ci, aku tuh kok gak dibawa ke Jepang? Wah, mikir dewe. Kamu tahu gak apa yang keluarga kemarin muncul hari Sabtu datang? Yang saya bawa ke Jepang, apa yang mereka lakukan? Kamu tahu nggak apa yang mereka bayar dan mereka rindukan? Kamu punya nggak doa aja kalau nggak dicariin nggak muncul? Doa aja kalau nggak dipaksa, buka mulutnya buka, nyanyi, sampai gemes aku pengen gitu loh, agak emosi pagi ini. Ampuni saya, shalom, damai sejahtera. Kalau nggak disuruh buka mulut tuh nggak buka mulut, biarin aja Kojos yang doa lah, udahlah, biarin. Gak ada gitar, gak ada kahon, gak ada niat gitu buat nyari, gak ada, udah. Gak ada yang datang temennya gak bangun, gak ada niat buat bangunin tuh gak ada. Nyuapin aja buat nyuapin temennya aja gak ada kok, apalagi bangunin temennya. Kalau temennya lagi kepleset, dikata-katain seru. Utang. Katain. Gak ada niat untuk nolong temennya juga gak ada kok. Sekali lagi, Tuhan ingin bawa kita terbang. Tapi apakah kita punya aftur atau kita tuh jadi bensin? Buat saya, kita tuh di Mahanaim, harus kita tuh aftur tau gak? Lo harusnya aftur, kita selalu bilang ya, ayo jangan jadi solar, jangan jadi bensin dong. Kalau penyembahan, gas gitu loh. Cuma kan seringkali kita penuh dengan iri, penuh dengan marah. Ya udah cuma bisa dorong Timon paling isi 5 orang, dan kalau 100 km udah goyang, udah gak sanggup. Tapi Tuhan ingin bawa kita jauh, terbang lebih tinggi. Saya minta slide yang ada ayatnya. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak itu zaman dahulu harta yang berharga. Ada di kediaman orang bijak. Jadi kalau bilang ini kenapa dia lebih kaya, kenapa dia lebih diberkati, mungkin dia orang bijak.
harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang yang bebal, bukan dia gak punya loh. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Kesempatan tuh datang. Kesempatan yang sama tuh datang. Loh, bensin sama aftur, bahannya sama. Dari fosil, sama. Tapi apa yang membedakan mereka? Orang bijak dia punya harta yang indah, punya minyak. Tapi orang bebal memboroskannya. Bukan gak punya, boros. Habis saja. Tuhan kasih berkat, kasih modal, hilang. Tuhan kasih kesempatan. Hari pertama semangat, hari kedua semangat, hari ketiga semangat, hari keempat hilang. Tuhan juga kasih kok. Hartanya sama. Tapi apa yang beda? Yang satu mempersiapkan. Yang satu memboros-boroskannya. Jadinya habis. Kesempatan ke bangsa-bangsa menurut saya semua itu terbuka buat semuanya kok. Buat semua. Loh, teman saya yang hari itu cuma datang ke rumah, itu kan cuma karena dia taat sama Tuhan. Dia bilang, Ci, sebenarnya aku udah mau nangis di depan rumah Cici. Kenapa? Soalnya Cici, aku chat kamu cuma balas O, Y, K. Oh, kalau lagi kesel aku jawabnya cuma O, Y, S. Kalau kayak malas balas lah. Udah mau nangis dia, nungguin saya di rumah udah mau nangis dia. Jagain Mia udah takut dia. Ini saya ntar lagi disambar sama Cikes ini. Apalagi dia kalau lagi dapat nih bahaya ini. Wah, apalagi kalau dia belum makan dan belum cukup tidur, bahaya nih. Sambarannya semakin kencang ini. Tapi dia datang kok. Tapi orang bijak ada harta dan minyak di dalamnya. Kata bijak itu artinya gini. Orang yang mempersiapkan untuk masa depan. Kita sering gini ya, ayo semuanya belajar bahasa Inggris. Ayo belajar mobil, ayo upgrade khotbah, ayo upgrade doa, ayo deklarasi, ayo isi cawan semua. Seberapa yang melakukan? Seberapa yang melakukan? Saya ingat tuh kemarin Joshua sharing. Dia bilang gini, siapa yang mau lawatan? Wah, semua teriak, wih. Sekarang siapa yang mau mengerjakan? Diem. Sekarang siapa yang mau pergi ke sekolah-sekolah, lobbying, ngurusin izin, ketemu polisi. Mungkin harus pasang badan untuk polisi. Harus keluarin uang buat acara. Nyiapin makanan, makanan tuh kan gak ting keluar semua, harus dimasak, harus cari uang, ada berasnya, dimasak dulu berasnya, ayamnya dipotong dulu dimasak. Sekarang siapa yang mau mengerjakan? Diam, sunyi. Diulangin lagi, siapa yang mau lawatan? Yeay! Semua, yeay lawatan! Kegerakan, tuayan. Sekarang siapa yang mau mengerjakan? Iya, Kojos. Dan kirim anak rok. Kojos dan kirim anak rok. Ya itu loh, gak mau mempersiapkan. Orang bebal artinya adalah memboroskannya. Lanjut, ke Matius 25 ayat yang kedua. 5 diantaranya bodoh, dan 5 diantaranya bijaksana. Bodoh bukan berarti dia lahir bodoh. Tapi dia adalah orang yang malas berpikir, sembrono, lengah. Yang bijaksana adalah orang-orang yang berani memandang jauh ke depan. Kadang kita tuh bukan gak pinter. Saya pernah ya nyuruh orang, pergi beli Indomie ke Indomaret. Dia lari lebih cepat dibanding otaknya. Ngueng, lari duluan dia. Nyampe Indomaret dia bingung, bayarnya pakai apa? Oh, siapa itu? Maaf. Kalau tersinggung saya minta maaf. Jangan tersinggung. Masih ada kesempatan. Iya. Lari duluan dia. Udah hilang orangnya. Terus dia balik lagi, saya pikir cepet banget nih orang balik. Udah bawa Indomie nih. Wah, Indomie goreng. Mumpung Kojos lagi gak ada, makan Indomie goreng di rumah. Ternyata uangnya lupa bawa, Ci. Bayarnya pakai apa? Ya pakai uang lah, saya bilang. Kan ada uang di situ, kenapa gak dibawa? Tapi ada orang-orang yang malas mikir. Ayo coba kamu sekarang kerjakan ya buat batik. Oke, sip, batik. Ikutin aja yang udah ada bentuknya. Yang lurus-lurus saja, aman. Malas mikir. Mau ngerjain sesuatu nih KKR, oh ya udah KKR sip. Present worship ya, terus khotbah ya, Kojos yang khotbah. Doa tutup Cici Kesya ya, udah selesai atarkol kalau Tuhan suruh atarkol. Sip, beres. Terus pesan Tuhannya apa? Kamu dapatnya apa? Temanya apa? Belum tahu. Nggak tahu. Sip. Oke, sip. Thank you.
Aku udah ngerjain ya, kok udah buat rundown. Sip, hebat banget kamu. Aku gak perlu kamu kalau buat gitu. Males mikir. Kalau ada yang tersinggung saya minta maaf lah. Saya gak berencana menembak kok. Tapi memang ada orang-orang yang bijak. Dia menyiapkan yang indah dan minyak ada di kediamannya. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saya pergi ke Jepang itu dengan satu keluarga, saudara. Keluarga ini cukup diberkati Tuhan, tetapi sesungguhnya bukan yang kayak miliarder triliunan gitu ya, kayak kamu beli apa? Beli pesawat? Beli gitu, enggak. Kamu beli apa? Kamu mau apa, makan apapun? Oke, enggak. Mereka punya hati, keluarga ini memang sangat punya hati untuk Jepang. Dan dia bilang gini, Ko Jos, boleh enggak kok aku ini membayari keluargamu untuk pergi ke Jepang? Bukan buat pelayanan loh awalnya, buat jalan-jalan, bayangin enggak? Buat pergi liburan sekali-kali. Cuma kan kita tahu ya, kita mana ada liburan doang. Kita harus cari gereja. Kebuka 9 gitu, jadi 8 gereja. Ya harus isilah kita, gak mungkin aja jalan-jalan doang. Ngapain? Buang-buang uang ya. Tapi hari itu mereka bilang gini, aku mau bayarin tiket. Sampai kita bilang gini, kita udah bayar tiketnya loh, bukan kita gak bisa bayar. Kita bayar tiketnya karena sungkan. Dibalikin uangnya. Ternyata mereka ini jual mobil, saudara. Loh, kamu siapa coba yang mau ke bangsa-bangsa sampai kamu jual mobil? Siapa coba? Udah jarang sekarang menurut saya. Mereka jual mobil demi apa? Bisa bawa keluarga saya pergi ke Jepang. Mereka tuh paling suka Jepang, suka belanja di Jepang. Tapi selama di sana kagak belanja sama sekali, saudara. Doling dan pelayan ke gereja-gereja. Itu anaknya udah nahan diri, pengen belanja. Anaknya udah kepengen, udah mau belok berapa kali. Gitu. Tapi ada keluarga yang nyiapin. Awalnya waktu ngurusin visa Jepang itu kan gak gampang ya. Ada dulu butuh harus ada travel lah. Kalau sekarang udah bebas, udah open. Dia sampai keluarga ini sampai khusus untuk rapat. Ada travelnya pakai travel Surabaya. Untuk rapat dia sampai khusus pergi ke Surabaya. Ngapain? Mempersiapkan yang terbaik buat Ko Jos. Itu fuelnya cinta kalau menurut saya. Cinta, bahan bakarku ini cinta pada Ko Jos dan keluarganya dan Elion dan Mia. Sampai pergi kemana? Surabaya cuma buat rapat. Menurut saya gini, lo teleponnya bisa kok. Ngapain sampai ke Surabaya? Enggak, pokoknya harus detail, harus jelas. Semua barang, tiket, semua harus saya pegang. Enggak boleh ada yang miss. Ini siapa ini loh? Kalau kalian lihat Sabtu kemarin gak kenal kan? Kesopo ki wong ki. Sopo meneh? Siapa lagi? Saya translate. Ajaibnya anaknya sampai khusus belajar bahasa Jepang. Loh kita anak rock aja disuruh bahasa Inggris aja gak belajar kok. Ayo upgrade keyboard. Cuma bisa teng. Mau ngiringin khotbah aja fales kok. Ayo belajar nyetir, ayo upgrade. Loh ini siapa ini? Punya perjanjian AB aja enggak kok. Dia belajar bahasa Jepang sampai bisa translate Joshua khotbah dalam bahasa Jepang. Kau pikir bahasa Jepang gampang? Susah. Sasageo gitu-gitu susah. Sungguhan. Itu keriting semua nih, apa ini? Gak ada bahasa Inggrisnya sama sekali. Ini apa nih, kita ke stasiun mana gak tahu. Penginjilan udah mereka itu sombong-sombong awalnya. Kan sekarang udah enggak, dirubahkan. Pakai bahasanya susah. Mereka jarang menerima barang dari orang. Ditranslate. Sungguhan belajar nih orang. Benar sungguh-sungguh belajar. Dan gak sampai di situ. Khusus Ko Jos sebelum kita pergi, kita harus ada fellowship 1 kali. Bukan mau ngajak main-main dan jalan-jalan. Tapi biar apa? Agar anak-anak Ko Jos kenal dengan keluarga kami. Biar nanti kalau Ko Jos pelayanan, kami boleh bisa bantu gendong. Ini bukan panggilan bibi, saudara. Yang bibi aja ribut mencari tahta kali, rebutan. Lo paling disayang Cikes, paling disayang ibu. Ini bukan panggilannya loh. Khusus Ko Jos. Dia khusus, loh ini masalahnya bukan ibu-ibu ya, bukan anak-anak, bapak-bapak saudara. Gak cocok banget jaga anak sejujurnya. Om.
Tapi ini yang saya bisa lakukan untuk membantu menggendong pelayanan di Jepang. Sampai Mia tuh mau main sama dia. Lo Mia tuh, sorry sayang, kaget ya. Mia tuh pilih banget, milih-milih orang banget, milih banget. Picky banget. Ada yang udah bertahun-tahun sama dia juga dia, gak mau. Gak mau. Omnya ini sampai guling-guling di lantai. Saya tuh sampai kayak, si om ini ngapain ya? Ajak main Miel, demi Miel mau main sama dia. Harapannya meringankan beban Cikes dan Kojos. Apa enggak ini lebih AB dari AB? Loh, sampai Miel tuh setiap malam nyariin om. Sampai om ini panggil opa, kamu bayang nggak? Saya nggak tahu dia opa-opa Korea atau opa sungguhan. Opa gitu. Loh ini siapa? Kenal juga baru. Dibeliin cemilan tuh 1 koper saudara. Riset. Miel ini sukanya ini, Ellen sukanya ini. Dibeliin cemilan 1 koper. Mamanya yang makan akhirnya. Maaf om, tante. Mamanya juga suka cemil soalnya. Dibeliin semua. Kesha sukanya cemilan ini. Joshua sukanya cemilan ini. Joshua gak suka nyemil. Mila sukanya cemilan ini. Itu lengkap di koper. 1 koper. Waktu tiba-tiba kita, aduh Mia lapar, tenang. Ada cemilan, tada gitu. Apa gak mereka lebih well prepare? Buat saya memang harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Masalah gini, ya Ci, aku gak gitu pintar lagi Ci. Aku juga gak bijak. Ada waktu, ada kesempatan kok. Ci, aku kayaknya yang tadi deh Ci disuruh beli Indomie, lari duluan, nggak ambil uang dulu. Masih ada kesempatan, kamu masih nafas kok. Masih ada kesempatan untuk kamu berubah, kalau kamu masih bernafas. Kalau udah nggak ada ya wes. Sampai jumpa, ya piye. Tapi selama kamu masih bernafas artinya masih ada kesempatan. Keluarga ini buat saya dia adalah orang yang menunjukkan betapa mereka ini memberikan yang beda. Bahan bakarnya emang beda. Makan, daging saya dipotongin karena saya gendong Elion. Lu siapa coba? Disuapin. Jual mobil, saya sih gak habis pikir. Jual mobil ngapain? Om, tante, tenang. Kemarin saya kasih mereka gift. Tanda saya thank you. Dan waktu mereka terima gift dari saya, dia bilang gini, gak harus, Cici tuh gak harus kasih apa-apa ke saya. Emang ini yang kami mau. Terus kalau saudara tanya, apakah mereka berhutang dengan saya? Enggak. Hutang uang gak ada, hutang nyawa juga gak ada. Hutang dikuliahin juga gak ada. Hutang ditolong juga gak ada sama sekali. Tanya sama Joshua kalau gak percaya, betul ya Pak? Gak ada hutang apapun, bahkan setiap tahun Joshua kalau ulang tahun dikasih hadiah. Sampai saya bingung. Setiap kali dia ketemu saya selalu belain saya cemilan yang saya suka. Jangan saudara, nanti besar saya. Kasihan Joshua ngangkat saya berat. Cukup dari keluarga ini saja. Tapi memang ada orang-orang yang aftur. Tapi ada orang-orang yang harusnya jadi aftur bawa pesawat. Mereka bensin dan gak mau upgrade. Bahan bakunya sama. Ci, keluargaku tuh kan miskin Ci. Backgroundku tuh beda sama keluarga dia bahagia. Enggak gitu juga. Bahan bakunya bensin dan aftur sama, same. Cuma prosesnya berbeda. Itu pilihan. Yang terakhir adalah, are you ready to fly? Apakah kamu orang-orang yang siap untuk terbang? Atau kamu hanya menjadi bensin? Oh, jadi bensin juga bagus, good. Bisa bawa 5 orang, bisa bawa berapa orang, jadi bus juga oke. Good. Tapi apakah kamu jadi orang-orang yang ready to fly? Siap pengangkatan, siap Tuhan bawa terbang, siap Tuhan naikkan. Karena di ketinggian itu dingin saudara. Bedanya bensin dengan aftur, bensin tuh gak tahan dingin. Dia akan burn atau beku di ketinggian. Makanya kalau Tuhan belum angkat kamu, bersyukur. Daripada kamu diangkat, kamu kobong di atas. Daripada kamu diangkat Tuhan dan kamu membeku. Bensin itu kalau kamu taruh di minus 40 dia beku. Makanya harus pakai aftur. Karena aftur satu-satunya bahan bakar yang diolah khusus agar tidak beku di ketinggian. Agar tidak burn di ketinggian. Waktu Tuhan belum izinkan kamu naik, artinya kamu masih punya waktu untuk jadi aftur. Kalau kamu jadi bensin,
lumayan ada pelayanan, oke gak masalah. Tapi yang terakhir adalah, are you ready to fly? Apa kamu orang-orang yang siap untuk pengangkatan? Saudara? Akhir zaman itu pengangkatan loh. Are you ready to fly? Kamu harus punya minyak. Kamu harus pastikan minyakmu bukan cuma bensin. Kamu harus pastikan minyakmu adalah aftur. Agar Tuhan siap. Dan waktu Tuhan menoleh, siapa di sini yang ingin aku ajak terbang? Dan waktu dia menoleh, oh ternyata banyak orang yang punya aftur di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.